Maraknya fenomena penampakan saat ini menjadi salah satu hal yang mengganggu mental banyak orang. Ditambah dengan perkembangan teknologi, setiap kejadian penampakan bisa direkam dan bisa langsung diketahui banyak orang melalui media sosial. Dampaknya sangat jelas, terutama kepada masyarakat yang merasa amat sangat takut. Terlebih kepada anak-anak kita, dikarenakan sering disuguhkan informasi tersebut menjadikan mental mereka penakut. Bagaimana Islam menyikapi fenomena penampakan hantu? Mari kita bahas di channel Belajar Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu lagi bersama kita. Alhamdulillah pada kali ini saya ditemani oleh istriku tercinta karena sebelumnya sedang menyangu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini istri saya bisa mendampingi saya. Seperti biasa kita akan menyuguhkan beberapa hal fenomena yang ada di sekitar kita yang di kesempatan ini kita akan membahas apa Bu? Sering ditampil di TV tuh ya. Di beberapa channel TV tuh ya sering banget ngebahas tentang hal-hal mistis tuh ya. Terutama tentang penampakan. Ibu tuh mau nanya nih. Kalau dalam Islam tuh penampakan hantu nih ya, penampakan hantu itu gimana sih penjelasannya gitu dalam Islam gitu. Jadi itu kayak misalkan kan yang ibu suka lihat nih ya di TV tuh kayak misalkan penunggu gedung tua nih misalkan deh. Makin tua atau ya? Bukan nih kayak misalnya pocong tuh ya. Terus pocong sekarang sudah banyak tahu pocong tuh di pinggir jalan pakai sangu itu enak pemirsa. Bukan tahu pocong ya. Ini pocong yang itu hantu gitu. Dalam Islam tuh gimana sih gitu penjelasannya tentang fenomena penampakan hantu gitu. Dalam Islam ya kita coba bahas barengnya. Jadi dalam Islam ini jadi namanya hantu itu kita luruskan dulu ya Bu ya. Hantu itu kita ganti dengan yaitu setan dari bangsa jin ya. Kita jadi luruskan. Bukan hantu. Bukan, itu adalah setan dari bangsa jin yang menampakkan diri di alam kita. Gitu luruskan dulu ya. Jadi sebetulnya hantu itu nggak ada. Hantu itu tidak ada sebetulnya. Jadi sebetulnya itu tuh setan dari kalangan jin. Kalangan jin yang menampakkan diri ke dimensi manusia. Menanggapi beberapa fenomena tadi yang mungkin banyak penampakan, penunggu satu tempat tua atau apapun itu gitu kan. Sungguhnya penampakan itu dari zaman Rasulullah dan sahabat itu sudah ada. Penampakan dari zaman Rasulullah itu sudah ada gitu kan. Yang pertama, Abu Hurairah itu pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW itu untuk menjaga zakat pada ketika Ramadan. Zakat. Ya, tempat zakat gitu. Jadi tempat makanan di situ dijaga oleh Abu Hurairah. Dan pada malam pertama Abu Hurairah itu melihat sesosok kakek tua sedang mengambil makanan tersebut. Kemudian di situ Abu Hurairah menghampirinya dan menangkapnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Siapakah Anda? Sesungguhnya saya akan melaporkan Anda, mengadukan Anda kepada Rasulullah." Kemudian si kakek itu bertanya, "Jangan adukan saya, lepaskan saya. Saya ini hanyalah orang tua yang saya punya keluarga ini membutuhkan makan." Jadi saking ibanya Abu Hurairah melepaskannya pada malam itu. Kemudian di malam keduanya hal yang serupa juga sama terjadi. Datang lagi si kakeknya. Datang lagi gitu kan. Mencuri lagi, kena lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian mengiba juga si pencuri tersebut dengan alasan yang sama sekali. Kemudian nyampelah kepada Rasulullah. Sesungguhnya kata Rasulullah, dia itu bohong, kata Rasulullah. Ingat, malam ini akan datang sekali lagi.
Di malam ketiga. Malam ketiga. Di Ternyata malam ketiga, betul sekali, Abu Hurairah menyelinap menunggu, kemudian datang lagi si pencuri itu. Dan ketika dia tangkap dan sumpah, akan saya laporkan kamu ke Rasulullah. Kemudian si pencuri tersebut berkata, jangan kau laporkan saya kepada Rasulullah, saya akan memberitahumu satu ayat di mana ayat ini bisa melindungi kamu ketika kamu tidur, yaitu bacalah ayat kursi sebelum kamu tidur. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya dan sampailah berita ini kepada Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, kejadiannya seperti itu. Kemudian Rasulullah cuma bersabda, apa yang dikatakan pencuri itu adalah benar. Jadi barang siapa yang membacakan surat ayat kursi ketika akan tidur, maka syaitan tidak akan mengganggunya. Dan kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu siapakah yang pencuri waktu malam itu? Kemudian Abu Hurairah menjawab, saya tidak. Itulah syaitan, kata Rasulullah. Jadi itu si kakek tua itu setan. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua ada kisah lagi ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ini antara Makkah dan Madinah. Ya kurang tahu ya. Ketika si pemuda ini baru selesai menikah, pengantin baru lah, pengantin anyar cerita nama. Jadi ketika pergi perang Khandaq, pamitan sama istrinya, ketika di perjalanan si pemuda ini tuh kembali lagi ke rumahnya. Ketika sampai ke pintu rumahnya, terdengarlah suara jeritan istrinya di kamar. Terus dia menjerit sekeras-kerasnya sih. Kemudian karena dia panik, si pemuda ini kan langsung masuk dan ditakutkan di dalam kamar itu terjadi sesuatu, takut diperkosa gitu kan. Kemudian ketika buka kamarnya, dia melihat ular yang sedang meringkar gitu bahasa namanya. Kemudian seketika waktu juga istrinya lari keluar, kemudian si pemuda itu membuat tombak dan tombak itu ditancapkan langsung ke kepalanya. Ya, ada yang menyebutkan kepalanya, ada yang menyebutkan ke badannya. Dan seketika itu juga ketika pemuda menancapkan ke badan ular tersebut, dan seketika juga pemuda itu langsung jatuh dan meninggal. Kemudian si berita ini sampailah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya yang dia bunuh itu adalah jin muslim di kota ini. Kemudian barang siapa, di sini hadisnya, barang siapa yang menemukan ular di dalam rumahnya, maka berilah dia gertakan selama 3 hari. Usir gitu secara bahasa. Ini rumahku, kamu pergilah. Gitu. Yang ditakutkan itu, yang menyerupai ular itu takutnya jin muslim. Karena seketika juga sesungguhnya kata Rasulullah, sahabat yang tadi yang meninggal itu dihakimi oleh pengacara jin di alamnya gitu. Jadi yang dibunuh itu adalah jin muslim, dan seketika si pemuda tadi meninggal dunia. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa ketika ada ular di dalam rumah, maka kasihlah waktu selama 3 hari. Kalau 3 hari masih ada, kemudian itu ular beneran, bunuhlah atau jauhkanlah. Dengan catatan ularnya tidak berbahaya, tidak berbisa. Kalau berbisa saat itu pun dibunuh bisa? Harus dibunuh, itu bahaya sekali kalau berbisa. Dan umumnya sih kalau jin itu menampakkan diri itu bentuknya itu ular yang tidak berbisa, yang gede. Pastinya gitu. Biasanya kalau alam itu kebiasaan. Nggak tahu sih ya kalau itu-itunya. Nah, dari kisah yang tadi kita ambil kesimpulan bahwa sahabat pun pernah bertemu dengan penampakan seperti itu ya. Jadi artinya jin yang merubah bentuknya gitu kan. Nah, menjelma gitu ya. Jadi penampakan itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Gitu. Berarti udah dari zaman dulu gitu ya, bukan sekarang aja gitu ada penampakan gitu ya. Betul. Udah dari zaman Rasul juga udah ada kayak. Udah ada. Cuma ayah udah nyiapin. Kita seperti biasa, saya Wahib Adusalam Bali. Ini adalah pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ini adalah buku Ruqyah Jin Sihir dan Terapannya. Di sini ada kebetulan ada mengenal seluk-beluk jin termasuk penampakannya. Jadi syarat penampakannya itu 1, Bu. Nah, ini. Jadi untuk jin menampakkan diri itu cuman 1, wujudnya harus katif. Katif itu apa ya? Ya, jadi katif ini pertama bisa dilihat bersama-sama. Jadi bukan cuma misalkan ibu doang nih yang bisa lihat. Ya, itu. Jadi kita berdua bisa lihat. Yang kedua bisa dipegang bersama-sama wujud. Disentuh bisa.
Nah ini kan kebanyakan jin itu menampakkan diri itu bentuknya tadi kan ular gitu kan, terus manusia yang biasa tua, kemudian anjing hitam gitu kan. Pokoknya hewan-hewanan gitu. Iya. Terus bisa nggak sih ya berubah misalkan tuh jadi gelas, Bisa, jadi meja? karena wujudnya kreatif. Kalau misalkan di Indonesia tuh kan ya kan kalau yang kita sering lihat nih ya, kan si hantunya tuh kan kayak pocong, kuntilanak, nah yang itu ya udah biasa lah kita juga tahu ya. Tapi kan kalau misalkan di luar negeri nih ya, nggak ada kan kayak pocong, kuntilanak. Kenapa nih bisa beda nih, beda negara bisa beda nih hantunya? Gitu. Ya karena setan dari kalangan jin itu menyerap informasi juga, Bu. Apa yang rame di satu wilayah tersebut. Contohnya kuyang di daerah seberang, cumannya ada di daerah seberang aja kuyang gitu. Jawa Barat nggak ada. Di Jawa Barat ini biasanya terkenal dengan kuntilanak. Ya gitu. Atau yang lebih spesifik Jawa Barat ini biasanya maung gitu kan, karena titisan Prabu Siliwangi. Maung ini ya. Kebanyakan yang kesurupan ataupun penampakan itu maung. Misalkan kebiasaan di satu tempat, misalkan genderuwo atau pocong ya kan, si jin setan dari kalangan jin tersebut akan menyerap informasi apa yang ramai di pintar berarti itu. Iya, sama itu juga berarti kan dia punya tahu pikiran gitu, juga. Apa yang ditakutin sama masyarakat sekitar nih, dia mewujudkan apa yang ditakutkan sama masyarakat sekitar. Iya, seperti itu. Mewujudkan Gitu. seperti itu. Tapi dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa yang bisa menampakkan diri wujudkan di alam dunia ini adalah yaitu setan penyihir, disebutnya Asuala. Penyihir. Ya, jadi di kalangan setan itu ada juga penyihir. Jadi nggak semua kalangan jin gitu bisa membentuk diri menyerupai sesuatu gitu. Itu yang hanya bisa yang mempunyai ilmu tinggi, yaitu tukang sihirnya dari bangsa jin juga. Disebutnya Asuala. Dan ketika mereka menampakkan diri ke kita, itu terpaut hukum manusia juga. Jadi artinya seperti ini, Bu. Ikan piranha itu ganas ketika di dalam air. Tapi ketika ikan piranha itu di darat, di dapur, sama ibu pakai pisau, mati. Ya tidak bisa apa-apa. Iya. Sama halnya seperti kita nih. Kita manusia bisa berlari-lari di darat, tapi kalau kita masuk ke dalam laut, kita kan perlu oksigen, ada batasan waktunya. Seperti itu, sama halnya seperti Asuala ini gitu. Asuala ini juga terpaut waktu, dimensi dan hukum kita. Kalau misalkan dipukul, ya mereka juga merasakan sakit gitu. Karena bentuknya kan karena harus katif itu ya. Iya. Jadi bisa disentuh gitu ya. Harus bisa disentuh. Jadi gitu. Kebanyakan menyerupai ular ya. Kalau seperti tadi kan ketika perang Honak dibunuh, ularnya mati, ikut mati juga. Sama. Yang di rumah nih ya, kalau misalkan ketemu sama hantu, apa sih sebenarnya yang harus dilakuin gitu? Oh, ketemu dengan hantu ya. Kalau gitu pas papasan nih ketemu sama hantu nih. Beberapa sahabat pernah bertemu dengan hantu dari salah satu dua kisah tadi kan. Jadi kedua-duanya itu ketika bertemu dengan jin dari setan dari kalangan jin, mereka itu pertama mengancam kan, Abu Hurairah mengancam pemuda tersebut membunuh. Dan kalau Umar itu mengajak berantem, Umar bin Khattab berantem si jin nih. Diajak setannya dengan tangan kosong. Makanya salah satu manusia yang ditakuti oleh setan dari kalangan jin itu yaitu Umar. Umar belum apa-apa, lewat aja mereka sudah pergi. Sebetulnya sunahnya itu kita ancam atau kita pukul gitu. Itu sunahnya. Sebetulnya kitab ini ketika kita bertemu salah satu Asuala, yaitu penyihir dari bangsa jin yang menampakkan diri, kita harus melakukan adan. Jadi adannya itu ketika ada penampakan bukan adan kan gitu, tapi adan beneran yang Allahu Akbar gitu, bukan seperti itu. Karena setan atau jin yang mendengarkan adan, mereka akan kencing terberit-berit. Kalau setan dari kalangan jin itu mendengar adan, itu akan terkencing-kencing sambil berlari. Menanggapi beberapa fenomena yang sedang ramai di Nusantara ini, terutama fenomena penampakan, itu dari penjelasan kitab-kitab ini yang sedikit itu kemungkinan ada bohongnya, apalagi sekarang kan banyak YouTube atau TV yang ngejarnya itu rating populer ya. Jadi seakan-akan disetting lah, karena kalau untuk menampakkan diri biasanya kalangan setan dari bangsa jin itu berubah bentuk ke yang lainnya gitu.
Dan tujuan mereka menampakkan diri itu ya jelas, pertama ingin menguji iman kita. Contoh ketika ada di rumah tua gitu kan. Rumah tua itu tuh sudah diselimuti oleh kisah-kisah mistis. Kemudian terdengarlah oleh salah satu setan dari bangsa jin. Kemudian setan bangsa jin tersebut menampakkan diri dengan sesuai apa yang ditakutkan sama masyarakat itu terlihat oleh masyarakat, takut. Kemudian si hantu ini berbicara, siapkan sesajenan bisa kalau kalian pengen selamat. Kemudian si orang-orang inilah yang lemah imannya menyiapkan sesajenan apa yang berbentuk musyrik gitu kan, syirik. Nah itu yang diharapkan oleh si asuhala-asuhala ini. Soalnya kita itu sebetulnya tidak usah takut dengan seperti itu. Setan itu lemah di hadapan orang-orang yang beriman. Kita kan sering nih ya nonton kayak ada penampakan nih. Nah cara gitu menyikapinya nih tentang kayak acara-acara yang membahas tentang penampakan, padahal kan belum tentu ya itu kebenarannya gitu. Nah itu gimana nih ya? Betul, anggap hiburan, tapi ya secara bijak sajalah, karena kita orang Islam, kita punya ilmunya gitu kan. Ya kita anggap hal-hal seperti itu jangan terlalu dipercayai, karena penampakan itu ada bagaimana wujudnya wallahu a'lam. Karena itu juga apa yang dinampakkan oleh bangsa syaitan dari kalangan jin bukan wujud aslinya. Karena dalam kitabnya disebutkan barang siapa yang punya persaksian melihat jin dalam wujud sebenarnya, maka sahadatnya telah gugur. Jadi ketika fenomena penampakan ini kita jangan terlalu dipercayai 100%, karena tadi kan menampakkan diri itu sangatlah sulit gitu. Yang takutnya ketika percaya kita terhadap penampakan atau penunggu ada hantunya di sini, menurunkan iman kita. Yang tadinya kita mau sholat misalkan takut mengurungkan diri, jadi tidak jadi untuk sholat. Nah itu yang berbahaya, dan setan itu gembira sekali ya. Seperti itu ya. Semoga apa yang kita bahas itu bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita ya Bu yang masih belajar dengan kondisi pakir ilmu ini. Dan jika kalian suka dengan konten kami yang kita sajikan, jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen juga ya Bu ya. Pengen membahas apa silahkan komen. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.